Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Afdhani Prabowo Said. Sekarang kuliah di Universitas Sumatera Utara di jurusan Teknologi Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari sebuah MST dengan cara Prim, Kruskal, RD, dan Borovka. Mungkin di video kemarin kita cuma mencari dengan cara Kruskal, tapi pada kali ini kita akan mencari dengan 4 cara. Oke, langsung saja kita ke cara pertama, yaitu cara Kruskal. Oke. Untuk cara Kruskal, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu sortir semua tepi dalam urutan berat yang tidak menurun. Artinya di sini kita cari sebuah urutan sisi-sisi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, di sini kita dapat yang terkecil itu adalah BC sampai BC dengan nilainya 1 dan EF dengan nilainya 12. Oke. Setelah kita sortir, kita lihat langkah keduanya. Langkah keduanya itu pilih tepi terkecil, periksa apakah itu membentuk siklus dengan pohon perentang yang terbentuk sejauh ini. Jika siklus tidak terbentuk, masukkan tepi ini, lain dan buang. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Jadi, dia tadi menyuruh kita untuk mencari sisi terkecil, lalu hubungkan sampai yang terbesar. Jika ada yang membentuk siklus, maka buang. Oke, untuk yang pertama itu ada si BC. Untuk BC bisa kita masukkan, kita tandai saja dulu. Lalu untuk yang kedua ada AE. Untuk AE kita masukkan saja dulu. Lalu selanjutnya untuk CE. CE kita masukkan saja karena belum membentuk sebuah siklus. Selanjutnya ada DE. DE juga kita masukkan saja karena belum membentuk siklus. Lalu selanjutnya GJ. GJ juga kita masukkan, belum membentuk siklus. Ada AB. Nah, ini AB. Sebuah catatan. Di sini ketika kita hubungkan AB, maka akan terbentuk sebuah siklus segitiga, yaitu A, B, C, dan E. Maka di sini si AB bisa kita coret. Kita coret biar kita tahu. Di sini kita tandai X. Oke. Selanjutnya ada IK. K di sini tidak membentuk siklus, kita tandai saja. Lalu BE, BE. Nah, BE juga sama halnya dengan si AB. Ketika kita hubungkan si BE, maka terbentuk sebuah siklus BCE. Maka kita hapus, kita coret saja. Lalu di sini kita tandai X. Lalu HI. Untuk HI tidak ada bentuk siklus. GK. GK. Nah, di sini kita bisa memilih ya antara GK atau JK. Ya. Ada dua pilihan antara GK dan JK. Di sini saya mencoret JK saja. Bukan, oke ya. Maksud saya mencoret JK saja karena saya lebih memilih GK. Kita coret saja si JK-nya. Bukan Pak Yusuf Kala ya. Nanti salah paham pula. Oke, kita lanjut ke EH. EH di sini tidak membentuk siklus, kita buat. Selanjutnya IL. IL dia hanya sendiri ya. Kita tandai, bisa kita masukkan. GH. GH. Oh, dia akan membentuk sebuah siklus ya. Karena kita tadi milih GK, otomatis ketika kita pilih GH, akan terbentuk sebuah siklus GHIK. Maka ini kita coret. Lalu kita Lalu kita lihat, kita singkirkan dulu.
GH dicoret, DG di sini dia bisa membentuk sebuah siklus ya. Ketika kita hubungkan si DG, maka terbentuk sebuah siklus D, E, H, I, K, G. Maka di sini kita coret saja. Kita coret si 8, yaitu si DG. DG. Nah, di sini tinggal dua sisi lagi yang belum ya, untuk menghubungkan si titik F. Di sini ada angka 12 dan angka 11. Otomatis kita akan pilih yang terkecil, walaupun dia hanya beda satu angka. Otomatis kita pilih si 11. Oke. Maka di sini kita coret. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai dalam mencari MST atau minimum spanning tree dengan cara Kruskal. Kruskal maksud saya. Maaf. Oke. Di sini kita coret-coret dulu ya sebagai sele-sele. Kita mulai dari B ke C, dari C ke E, A ke E, lalu D ke E ke H ke I ke F, IL, IK, GK, dan terakhir GJ. Nah, mungkin di sini masih coret-coret jadi susah untuk dilihat, dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti inilah dia. Nah, ini belum selesai ya, kita selesaikan karena di sini kita harus mencari atau menghitung lebih tepatnya berapa nilai MST-nya. Oke, kita tandai dulu di sini angka-angkanya. Di sini ada angka 1, 3, 2, 3, 6, 11, 4, maaf 5 maksudnya, 5, 7, ada 4, 5, dan 3. Nah, di sini kita akan menghitung berapa jumlah total dari minimum spanning tree ini atau MST, dan itulah nilai MST-nya. Oke, kita hitung. Kita hitung 1 tambah 3 sama dengan 4, tambah 2 6, tambah 3 7, tambah 3 13. Maaf. 1 tambah 3 sama dengan 4, tambah 2 6, tambah 3 9, tambah 6 15, tambah 5 20, tambah 11 2 31, tambah 7 38, tambah 4 42, tambah 5 47, dan tambah 3 adalah 50. Jadi untuk jawabannya adalah 50. Oke. Nah, untuk jawabannya adalah 50. Mungkin untuk cara Kruskalnya seperti ini, dan kita lanjut ke cara RD. RD ini adalah singkatan dari reverse dan delete. Untuk langkah-langkahnya kita lihat. Nah, di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama, definisikan semua lintasan dalam graf beserta bobotnya. Urutkan lintasan-lintasan tersebut dari yang berbobot paling tinggi sampai ke lintasan yang dengan bobot terendah. Lakukan pengecekan dimulai dari bobot yang paling tinggi. Apakah jika lintasan tersebut ada pada graf akan membentuk siklus tertutup? Jika ya, hapus lintasan. Lakukan hal yang sama untuk urutan lintasan-lintasan berikutnya sampai semua lintasan habis. Lintasan yang tersisa adalah lintasan yang diambil sebagai MST dan proses pencarian selesai. Nah, di sini merupakan kebalikan, bisa dibilang kebalikan dari cara Kruskal. Kenapa? Karena kita di sini disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sedangkan dari cara Kruskal kita dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, langsung saja. Yang terbesar itu ada EF di sini. EF dengan
bobotnya 12 dan yang terkecil ada BC. Nah ini dengan bobot 1. Nah, tadi dikatakan lakukan pengecekan dimulai dari bobot yang paling tinggi. Apakah jika lintasan tersebut ada membentuk siklus tertutup? Nah, kita lihat. Tadi yang terbesar itu ada si EF. Nah, kita lihat. Jika si EF ini adalah lingkaran membentuk sebuah siklus, maka harus kita hapus. Nah, di sini dia membentuk sebuah siklus ya. EFIH bisa, EFIHGD juga bisa, maka kita coret saja. Nah, setelah itu ada angka 11, FI. Nah, jika kita ambil dari EFIH, FI di sini tidak membentuk sebuah siklus. Dan bukan hanya itu saja sih, kita ambil dari FIHGD juga nggak bisa membentuk siklus, jadi ini kita tandai saja untuk ya artinya bisa, kita buat garis. Selanjutnya DG. DG di sini kita bisa membentuk sebuah siklus ya, dari D, G, H, E. Jadi kita coret saja. Selanjutnya GH. Untuk GH kita bisa membuat siklus, yaitu siklus G, H, I, K. Maka kita bisa coret saja. Oke. Selanjutnya kita lihat IL. L di sini sendiri ya, dia tidak mau bergabung dengan yang lain, otomatis tidak ada yang bisa membuat siklus dengan titik L, maka ini pasti bisa. Oke. Selanjutnya kita cari EH. EH di sini dia tidak akan membentuk sebuah siklus, maka kita tandai saja. Sebentar, saya tandai. Ini bisa, dan ini bisa. Oke. Nah, kita cari lagi. Tadi EH sudah, lalu JK dan GK. Nah, di sini kita bisa memilih ya antara JK dan GK. Nah, ini terserah kepada kalian mau pilih yang mana. Kalau saya di sini lebih milih si GK ya. Nah, kita tandai dulu. Nah, oke. Untuk si ini kita coret saja. Oke. Nah, selanjutnya ada HI. Untuk HI kita tidak ada yang bisa ya. Maka kita langsung tandai aja. H ini bisa. Dan dia tidak membuat sebuah siklus. Karena sudah dicoret di sini dan di sini. Oke, lanjut ke IK. IK juga tidak membuat sebuah siklus, maka kita tandai saja. Oke. Selanjutnya ada AB. Nah, di AB ini dia bisa membuat sebuah siklus ya. Ada dua siklus, ada ABE ataupun ABCE, sebuah siklus segitiga. Maka kita coret saja. Oh, maaf, sepertinya angka 5 ini kelewatan ya. Nah, ini dia si BE. Aduh. Nah, si BE ini sepertinya kelewatan, maka kita akan coret saja. Karena dia bisa membentuk sebuah siklus, yaitu BCE, sebuah siklus segitiga. Kita coret. Nah, selanjutnya kita akan cari sebuah garis, yaitu garis GJ. GJ di sini tidak membentuk sebuah siklus, jadi kita bisa tandai. Lalu selanjutnya ada DE dan CE. DE ini tidak membentuk sebuah siklus, jadi kita bisa tandai. CE. CE juga tidak membentuk sebuah siklus. Lalu ada dua sisi lagi, yaitu AE dan BC. AE di sini tidak membentuk sebuah siklus, jadi kita tandai, dan BC kita tandai. Nah, jadilah sepertinya kurang lebih siklusnya. Maaf.
MST dalam bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini kan masih coret-coret. Nah, kita lihat ke sebelah. Nah, seperti inilah dia. Sama seperti si Kruskal ya, gambarnya tidak ada beda. Di sini bobotnya 1, bobot 3, bobot 2, bobot 3, 6, 11, 7, 5. Ya, 5. Ada 4, ada 5, dan 3. Nah, jika kita hitung, maka hasilnya juga akan sama. MST sama dengan 50. Nah, MST sama dengan 50 jika kita jumlahkan ini semua. Nah, inilah dia cara dalam mencari sebuah MST dengan cara RD atau singkatan dari reverse delete. Oke, selanjutnya kita akan mencari dengan cara Borufka. Nah, dengan cara Borufka ini sedikit unik ya, karena kita di sini disuruh membuat salinlah sebuah simpul pada graf G ke graf baru N. Lalu di graf N itu kita hanya membuat sebuah simpulnya. Hanya sebuah titik-titiknya saja. Misal ada 6 titik, kita hanya buat titik-titik 6-nya itu saja. Lalu langkah ketiganya, untuk setiap pohon yang dihubungkan sebuah simpul ke simpul yang lain pada pohon lain di N dengan menambahkan sisi yang berbobot minimum. Nah, maksudnya misal kita ambil patokan si A. Nah, si A ini terhubung kepada si B dan si C. Nah, kita cari antara AB sama AC mana yang paling kecil bobotnya. Nah, itu maksud dari langkah ketiga. Lalu lintasan yang terhubung dalam graf ada lintasan yang sebagai MST dan proses pencarian selesai. Mungkin untuk teori sedikit sulit, tapi untuk pengerjaan mudah ya, tidak terlalu rumit. Jadi maksudnya kita salin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Bentar kita. Nah, oke, pas. Nah, di sini kita lihat kita buat patokan adalah huruf A saja ya. Huruf A sebagai patokan. Lalu kita lihat A ini terhubung kemana aja. Kita lihat A ke B itu 4, A ke E itu 2. Otomatis kita pilih angka yang terkecil, yaitu angka 2. Ini kita coret. Jadi kita tulis 2. Oke. Selanjutnya kita bergerak ke B. Di B ini dia ada 2 sisi. Kita pilih yang terkecil. Maka yang terkecil itu adalah si 1. Nah, si 1 nih ke C. Kita buat 1. Nah, oke, nice. Kita beralih ke titik C. Hanya 1 saja. Langsung saja kita buat. Nah, 3. Oke. A, B, C, D. Nah, ini kita lihat D di sini ada 2 titik. 2 sisi maksud saya. Ada sisi 8, ada sisi 3. Nah, otomatis kita pilih yang angka 3. Karena dia mempunyai bobot yang lebih kecil. Tandai 3. Oke. Selanjutnya E terhubung antara sisi 12 dan sisi 6. Kita pilih yang angka 6. Dan kita coret terlebih dahulu. 12-nya kita coret ya, karena dia mempunyai nilai yang sangat besar. Oke. H ditandai 6. Oke. Dari titik F. F ini kita hanya terhubung 1, jadi kita langsung saja 11. Nah, selanjutnya adalah huruf G. Dari G ada 3 titik. Ada 8, 5, dan 3. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Oh, maaf. Oh ya. Ini kita pilih aja langsung si 3. Kita coretnya 8.
Lalu 5-nya bisa kita coret. Lalu kita tandai saja di sini G ke-3. Nah, kita tandai. Lalu titik H. Titik H ini cuma punya satu sisi, yaitu ke HI dengan nilai 5. Nah, sudah. Lalu I ada 2, tapi dua-duanya ini sama-sama menghubungkan ke sebuah titik. Jadi bisa kita ambil langsung ya, I ke L dan I ke A. I ke L dan I ke A. K. Di sini ada 4 dan di sini ada 7. Nah, terakhir kita tinggal punya si 5, yaitu JK. Karena tadi si GK udah kita coret, maka yang terakhir tinggal si JK. Oke. Dan angka 5. Nah, di sini sudah selesai ya. Dan di sini sudah terbentuk sebuah MST dari sebuah gambar. Nah, di sini tugas kita hanya tinggal finishing, yaitu mencari MST-nya dengan menghitung semua nilai yang ada. Dan nilainya akan sama dengan 50. Oke? Di sini nilainya sama dengan 50. Nah, ya benar. Oke, kita lanjut ke cara prim. Nah, di cara prim ini saya punya cara sendiri dan tidak lari dengan cara yang lain, karena di cara yang lain saya kurang mengerti dan membuat caranya sendiri. Dia ada 3 langkah, yaitu yang pertama, ambil satu sisi sebagai permulaan yang mempunyai bobot paling kecil. Yang kedua, carilah sisi lain yang terkecil yang terhubung dengan sisi yang Anda pilih sebagai patokan di awal. Lalu yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai terbentuk MST-nya. Oke. Di sini kita cari sisi yang mana sih yang paling kecil dari semua sisi ini. Otomatis sih satu ini kan. Nah, ini kita jadikan sebuah patokan. Di langkah kedua tadi dijelaskan, jika kamu sudah dapat sebuah sisi yang terkecil, maka carilah sisi-sisi yang terhubung ke sisi terkecil tadi dengan bobot yang terkecil. Nah, kita tandai dulu BC. Di sini ada 2 sisi yang terhubung. Dan cari yang terkecil. Otomatis yang terkecil adalah yang ke-3. Maka ini bisa kita coret. Nah, selanjutnya BCE ada 2 sisi yang terhubung, yaitu ada 5 dan 2. Otomatis kita pilih yang angka 2. Ini kita coret. Oke. Kita hubungkan. Oke. Di titik E ada 3 penghubung. Ada 12, 6, dan 3. Nah, di sini kita bingung nih mau pilih yang mana. Soalnya disuruh pilih yang terkecil. Di sini 6 lebih kecil daripada 12. Si 3 lebih kecil dari 6. Nah, di sini tidak perlu bingung. Kita coret saja yang paling besar dahulu. Nah, kita buat ke D. Nah, di sini kita ada 2 pilihan jadinya. Ada si 8, ada si 6. Otomatis yang si 8 kita coret. Nah, jadi lebih mudah kan? Kita buat garis seperti ini. Jadi di sini ada titik H ya, tinggal titik H aja yang belum terhubung. D sudah putus. Nah, ada H. H ada 2 titik. Ada 2 sisi maksud saya. Ada 2 sisi, yaitu 8. Kita coret saja karena 5 lebih kecil. Nah, di sini ada 3 titik ya. 11 paling besar. Namun, yang ke titik F ini cuma 11. Nah, ini tidak perlu kita coret. Kita gabungkan saja. Ini juga titik L tidak ada lagi kecuali 7. Kita gaskan. Oke. Selanjutnya ada si K ya. Si K ini ke I. Cuman satu. Kita hubungkan saja.
Lalu titik K ada 2. Nah, ini balik ke diri kita masing-masing saja. Kita boleh pilih yang ini, kita boleh yang pilih yang jika. Tapi di sini saya pilih yang jika saja ya. Dan ini kita coret. Oke, garis terakhir tinggal si GJ. Nah, sudah terbentuk dia MST dari sebuah gambar. Mungkin di sini masih coret-coret dan terlihat bingung, kita pindah ke sini. Nah, seperti ini dia gambarnya. Kita tandai dulu di sini angka 1, 3, 2, 3. Jelek sekali. 3, 6, 11, 4, 5, 7, 5, dan 3. Nah, kita tinggal menghitung saja MST-nya ini berapa. Nah, jadi MST-nya ini adalah 50. Misalnya dia nanya, Bang, itu ada 4 cara, tapi hasilnya sama semua. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari cara Kruskal, RD, Prim, dan Borufka ini, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu tujuannya itu sama, namun caranya itu yang berbeda. Misal kita punya tujuan meraih si 5 dengan 4 cara. Cara Prim, Kruskal, RD, dan Borufka. Nah, tujuan kita tuh angka 5 sama semua, tapi cara-caranya itu berbeda ya. Jadi mungkin ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Oke, mungkin sampai sini video kali ini, dan semoga memenuhi tugas saya, tugas TGA, yaitu teori graf dan aplikasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.